Hai guys, balik lagi di A Day in My Life aku spesial akhir tahun dan libur sekolah. Yuk tonton ngapain aja aku. Ya guys, akhir tahun sebenarnya kegiatan aku nggak ada yang begitu spesifik karena memang waktu aku dan suami aku berbeda. Aku libur, suami aku yang begitu sulit libur. Makanya di sini aku ya hitung-hitung menemani suami di kebun. Nah, akhirnya aku memutuskan daripada bengong, aku mau buat mie ayam, guys. Nah, ini aku lagi siap-siap mau ngambil pesanan ayam aku di tempat pemotongan ayam. Nah, ini aku udah siap dan langsung OTW. Aku OTW naik motor, guys, biar cepet gitu ya, biar sat sampai gitu ya. Karena kalau menurut aku kalau naik mobil itu tambah lama di jalan seperti ini. Nah, di sini di jalan aku ketemu ekskavator lagi benerin jalan ya, nembel-nembel begitulah ya, nembel-nembel apa, nimbun lah ya, nimbun jalan yang berlubang. Nah ini setelah lagi aku sampai dan akhirnya alhamdulillah sampai. Nah ini langganan pemotongan ayam aku, nah di kilo 7 tepatnya. Nah di sini aku udah pesen melalui telepon, jadi di sini aku tinggal ngambil dan bayar dan akhirnya aku balik lagi pulang dan sampai di rumah langsung siap-siap kita mencuci ayam yang kita beli tadi ya guys ya. Sebelum kita mencuci kita pakai celemek dulu ya guys ya. Nah celemek kalau bahasa MasterChef Indonesianya itu namanya apron. Nah, kalau kita celemek aja lah ya. Biar kita bajunya bersih, tidak terciprat oleh air-air noda yang menjijikan. Ya. Nah, setelah selesai aku mencuci ikan, sebelum aku mengoseng-oseng bumbu, aku spill dulu guys bumbu mie ayamnya. Nah, di sini udah aku siapin, aku pakai mie dari Ecomi dan di sini ada juga sawi yang khusus mie ayam dan di sini ada daun bawang untuk toppingnya nanti waktu kita plating. Dan di sini ada bumbu, aku pakai gula, terus garam kasar sama gula Jawa ya. Kalau kalian mau nggak pakai gula Jawa nggak apa-apa. Nah di sini ada bumbu dasar dari semur ayamnya. Jadi mie ayam itu sebenarnya semur ayam, ayam kecapnya itu ya. Aku pakai semur. Nah di sini ada bawang merah, bawang putih, terus aku tambahin 2 lembar daun jeruk purut. Nah di sini ada rempah-rempah, ada kapulaga, kayu manis, cengkeh dan pala guys. Nah, terus di sini ada cincangan bawang putih. Nah, ini nanti aku mau goreng buat cem-ceman minyak mie ayamnya gitu ya. Nah, terus di sebelah cincangan bawang putih itu ada irisan bawang merah yang nanti aku mau buat bawang goreng untuk topping di saat kita plating ya, guys ya. Nah, terus di situ ada cabe. Nah, ini ada cabe setan. Aku campurin sama cabe rawit kecil yang warna hijau. Terus aku tambahin 1 siung bawang putih untuk sambelnya nanti. Nah, nggak lupa pula kalau mie ayam itu terkenal dengan rasa kecapnya ya guys ya. Nah, itulah tadi bumbu-bumbu dasarnya. Nah, setelah itu lanjut kita satu-satu dulu. Ini aku mau goreng bawang putih dulu buat minyak cem-cemannya ya ini. Nah setelah minyaknya panas langsung kita masukkan bawang putih cincangnya tadi, kita goreng sampai golden brown. Iya golden brown ya, pokoknya itulah, pokoknya coklat kemasan gitu ya kan, haha. Nah setelah udah kecoklatan, udah mateng, terus habis itu kita sisihkan dulu. Kita sisihkan ke tungku sebelah kanan sana, sebelahnya itu ya, pokoknya yang kosong itu. Nah udah mateng, udah coklat begini, kita matikan api. Habis itu kita sisihkan dulu sampai dingin ke tungku sebelahnya, kita biarkan terlebih dahulu. Lanjut aku mau goreng bawang merah tadi supaya nanti untuk topping di mie ayamnya. Nah ini aku siapkan wajan, kita lap-lap dulu ya. Apa sih wajan, maksudnya yang lebih halus dikit ya, kuali lah gitu ya. Nah ini udah siapkan kuali, habis itu masukkan minyak ya. Ini bukan sponsor ya, pokoknya ya aku ini jatah dari PT ya, jadi aku pakai minyak ini. Oke lanjut. Nah tadi ini aku tambahin minyak yang habis goreng apa kemarin, aku lupa, pokoknya masih bagus, aku tambahin aja, sayang ya, gitulah emak-emak sayang, nah gitu ya. Nah setelah itu kita tunggu minyaknya panas. Setelah minyaknya panas langsung kita masukkan bawang merahnya guys. Nah ini kita masukkan bawang merahnya. Jadi guys, goreng bawang merah itu
gampang-gampang susah, karena memang bawang merah itu kalau digoreng itu cepet gosong ya kan. Jadi kalau kalian sudah pro menggoreng bawang merah itu ya udah tahu aja tipsnya, mau pakai api gede mau api kecil itu yes it's okay, karena kalau kalian udah pro. Tapi kalau misalnya kalian belum maksudnya bukan belum ya, maksudnya jarang goreng bawang merah, ya harus tahu dulu pelan-pelan pakai api kecil dulu ya. Oke, kita siapkan orek-orek, kok orek-orek apa, ero-ero, itulah pokoknya bahasa kalian apa, kalau aku itu untuk meniriskan nanti bawang merahnya. Nah setelah udah agak kecoklatan, nah itu kita nggak boleh kita tinggal karena takutnya gosong. Kita aduk-aduk terus biar matangnya merata bawang merahnya ya guys ya. Nah ini kita aduk-aduk terus, aduk-aduk nanti udah setengah kecoklatan, agak pekat, matikan api kompornya. Habis itu kita tiriskan. Nah itu kita guyur dengan minyak panasnya yang bekas gorengan itu. Nanti lama-lama dia akan mateng dan kering dengan sendirinya. Nah perhatikan aja aku goreng bawang merahnya tuh guys ya, kayak apa, seperti itu pokoknya, cantik, kering, renyah, kres pokoknya. Perhatikan aja ya guys ya. Nah guys, setelah kita ambil bawang goreng yang sudah coklatan, nah setelah semuanya udah ke tampung ke ero-ero, nah itu kita guyur tuh kanan kiri kita siram. Nah itu nanti dia dengan sendirinya akan lebih kecoklatan, keemasan, kering dan krenyes. Nah setelah semuanya udah ketampung, nah itu yang bawang merah yang di ero-eronya itu kita serak-serakkan. Nah kita tiriskan supaya dia cepat kering, jadi teksturnya dia krenyes gitu bawang merahnya. Nah setelah itu kita sisihkan dulu supaya dingin. Jangan langsung kita masukkan ke toples dan tutup, karena nanti itu bisa melempem, teksturnya nggak krenyes. Jadi kita nih pinggirkan dulu, kita sisihkan supaya tiris minyaknya. Nah setelah itu aku mau buat semurnya guys. Nah ini aku panaskan sedikit minyak aja, terus aku tambahkan margarin serbaguna. Nah ini sedikit aja supaya rasanya ada gurih-gurihnya gitu ya guys ya. Nah setelah margarinnya meleleh dan minyaknya panas, habis itu kita masukkan bumbu dasar dari semurnya tadi, bawang merah, bawang putih yang udah di blender. Nah ini udah panas, kita masukkan bumbunya yang udah di blender. Sreng gitu ya guys ya bunyinya, tengok tuh uapnya meledak-meledak ya. Nah setelah kita masukkan bumbunya, terus kita aduk-aduk sampai tercium aroma harumnya. Setelah itu nanti kita tambahin lada bubuk. Oh ya guys, tadi aku lupa men-spill lada bubuk ya. Jadi kalau misalnya kalian mau praktis itu kasih lada bubuk yang udah instan aja. Jadi kalian nggak perlu menggiling-giling atau memblender. Dan jangan lupa daun jeruk tadi kita tumis biar aromanya itu lebih terasa gitu ya kalau ditumis. Nah ini kita tambahkan lada bubuk tadi. Nah ini secukupnya aja biar nggak terlalu menyengat gitu ya, jegrak gitu ya. Nah ini kita tumis-tumis sampai matang bumbunya, sampai wangi. Nah setelah matang, sudah terasa aroma bumbunya, lanjut kita masukin ayam yang udah kita potong-potong sesuai potongan mie ayam ya guys ya. Dan di sini aku rencananya kan mau buat mie ayam ceker. Jadi sekaligus aku di situ ayam yang dipotong-potong sesuai mie ayam, terus ditambahin dengan beberapa potong ceker. Nah itu guys. Nah mantep banget. Kelihatan banyak ya guys ya. Ini dimakan untuk orang berdua ya. Aku sama suami aku aja, tapi kelihatan banyak kan. Tapi don't worry guys, ayam itu apalagi bagian dadanya itu kalau dimasak itu menyusut jadi kecil. Jadi nampaknya aja banyak, tapi nanti kalau udah matang itu akan menyusut jadi kayak lisut-lisut gitu loh dagingnya. Apa sih lisut? Ya pokoknya itulah. Pokoknya kalian paham. Tengok aja nanti di endingnya. Nah lanjut kita aduk-aduk sampai bumbunya merata ke seluruh bagian daging ayamnya. Nah setelah itu masukkan air secukupnya, kecilkan api sebentar, masukkan air secukupnya sambil kita bersihkan sisa-sisa bumbu yang ada di blender. Nah jadi aku tuh ngikutin emakku dulu guys. Kalau emak itu kalau masih ada sisa-sisa di blendernya itu kayak sayang gitu kan.
jadi dibersihkan. Nah itu dikasih air, masukkan lagi gitu. Maklum lah bumbu dapur sekarang di pasar mahal ya kan, jadi kalau misalnya ada yang tercacar di blender itu kayaknya aduh gitu kan, sayang gitu, mubazir gitu. Nah ini sudah kita masukin air secukupnya. Pokoknya masukin airnya itu dikira-kira aja. Aku di sini nggak pakai takaran karena aku pakai feeling ya. Aku masak tuh pakai feeling gitu. Kira-kira banyak dan kira-kira nanti seberapa empuknya ayamnya, seberapa lunaknya dagingnya ya dibanyakkan aja, disesuaikan gitu ya kan. Nah sini aku kira-kira ternyata masih kurang, jadi aku tambahin lagi secukupnya lagi. Nah setelah itu kita aduk kembali ayamnya supaya merata bumbunya. Dan habis itu ada yang lupa guys. Nah sebelum kita diamkan, kita masukin rempah-rempah yang tadi. Nah ini dia yang istimewanya semur itu, ini guys, yang bikin wangi dan enak. Rempah-rempah, kayu manis, cengkeh, pala, kapulaga, pokoknya itu pokoknya sedap banget. Nah setelah kita masukkan rempah-rempahnya, habis itu kita aduk lagi rata supaya rempah-rempahnya tadi ke seluruh bagian. Nah setelah itu kita tinggalkan sampai mendidih dulu ya guys ya. Kita tinggalkan sampai mendidih dulu. Besarkan api. Nah sembari menunggu mendidih, lanjut aku mau nyambi masak yang lain guys. Nah di sini aku mau masak cabe untuk sambal nanti waktu kita plating. Jadi ini sambalnya kan udah aku blender, karena aku tadi blendernya pakai air, jadi aku mau masak. Jadi semuanya itu apa yang aku makan tuh dalam keadaan matang gitu kan, nggak mentah. Karena juga sambalnya ada kandungan airnya, jadi aku mau menghilangkan kadar airnya yang ada di sambalnya gitu. Nah ini pakai api kecil aja, pakai api kecil supaya bisa kita kontrol, karena pakai 2 tungku kanan kiri semuanya bisa terkontrol, jadi nggak ada yang gosong gitu ya. Kita aduk-aduk sebentar, kita atur apinya kecil. Nah itu aku lagi ngatur apinya, dan tinggal dulu baru ayam semurnya tadi kan kita tinggalkan supaya mendidih. Nah ini udah mendidih, kita aduk lagi supaya merata. Nah habis itu baru deh kita tambahin kecap manis. Nah jadi disclaimer dulu ya guys, masak semur itu punya versinya masing-masing. Nah di sini aku tadi nggak langsung kasih kecap karena aku mau bumbu dasar yang awal tadi tanpa ada penyedap rasa itu aku mau ngeresep dulu ke ayamnya. Jadi tunggu mendidih dulu baru aku masukin kecap manis. Nah ini aku mau masukin kecap manis tapi agak ribet, ternyata botolnya itu keluarnya kecil. Jadi di sini aku mau ambil sisa kecap aku yang masih sisa-sisa yang di dalam kemasan, aku ambil aja di dalam kulkas biar nggak ribet gitu ya. Nah ini karena dia habis dari kulkas, aku lupa tadi ngeluarin, jadi agak kental. Nah supaya gampang aku potong bungkusnya supaya gampang gitu ya menjangkaunya ke bawah. Nah ini kita masukkan dulu kecapnya secukupnya. Nanti setelah itu baru cek rasa, sekiranya kurang baru boleh ditambahkan. Nah ini aku masukin dulu secukupnya. Nah setelah udah dimasukin baru nanti kita aduk-aduk. Nah setelah selesai merata kecapnya di kuahnya, langsung kita masukin garam kasar, gula pasir sama gula jawa guys. Nah diaduk rata, diaduk rata. Sekiranya gula jawanya itu sudah larut ke dalam kuahnya, baru nanti kita tinggalkan, kita diamkan lagi sampai dia meresap. Jadi sampai mendidih, sampai meresap, sampai daging ayamnya dan cekernya itu empuk. Jadi nanti sesekali boleh diaduk-aduk untuk mengecek gimana kondisi kematangannya. Nah sembari kita tinggalkan, lanjut kita ke tungku sebelah. Tadi kan aku masak sambal ya guys ya.
Nah, ini aku lagi ngecek kadar airnya udah habis atau belum. Nah, ini sambil diaduk-aduk. Nah, setelah sekiranya kadar airnya udah berkurang, nah ini kita matikan api. Setelah itu kita diamkan terlebih dahulu supaya dingin. Jadi nggak usah kita terburu-buru masukkan ke wadah karena masih panas. Biarkan aja kita tinggalkan. Nah, lanjut kita balik lagi ke semurnya lagi. Nah, ini aku mau cek rasa dulu guys. Gimana tadi udah kita masukkan kecap sama bumbu-bumbunya tadi, gula, garam sama gula Jawa. Nah, rupanya ini belum terasa, jadi aku tambahin garam kasar ya guys ya. Jadi aku di rumah itu punya 2 garam guys, garam halus sama garam kasar. Kenapa? Garam kasar itu kayaknya lebih greget aja kalau lagi masak ada yang kuah-kuahnya gitu kan. Tapi kalau misalnya masak yang nggak pakai kuah itu ya pakai garam halus gitu kan. Nah, ini aku tambahin garam, gula sama kaldu bubuk. Aku di sini pakai kaldu jamur ya, nggak pakai selain kaldu jamur. Tadi kan belum pakai kaldu jamur. Nah, jadi di sini aku masukin kaldu jamurnya. Nah, setelah itu kita aduk lagi supaya merata. Aduk-aduk-aduk. Nah, setelah merata kita cek rasa lagi atau terserah mau cek rasa dulu atau mau didiamkan terlebih dahulu. Nah, di sini aku aduk rata. Nah, sekiranya sudah merata, nah tadi kan aku udah cek rasa. Nah, ini udah ditambahin gula, garam sama kaldu jamur. Nah, terasa manis dari kecapnya tuh kurang, jadi aku tambahin lagi sisa kecap yang masih di kemasan. Nah, ini aku masukin lagi sisanya aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi disesuaikan aja ya. Kalau kalian suka manis yang dominan dari kecap ya monggo pakai yang dari kecapnya. Tapi kalau pengen dari gulanya ya terserah, itu semuanya punya versinya masing-masing. Kalau di sini aku sih seimbang ya. Ada rasa dari gula Jawanya, dari gula putihnya, dari kecapnya itu pokoknya seimbang, balance gitu. Nah, setelah itu kita aduk lagi karena tadi kita tambahin kecap yang masih mengental karena habis dari kulkas. Jadi kita aduk biar merata gitu ya kecapnya. Nah, setelah kita aduk-aduk merata segala macam sudah kita aduk, kita diamkan sejenak ya guys ya. Nah, setelah kita tadi diamkan, sudah mendidih, kita aduk lagi supaya merata matangnya, lunaknya, daging ayamnya kita aduk, aduk. Nah, kenapa sering diaduk? Karena supaya merata gitu ya guys ya. Karena di sini juga biar nggak gosong, karena di sini aku juga pakai api besar, jadi biar semuanya merata matangnya, lunaknya, daging ayamnya. Dan saking semangatnya di sini guys, aku nggak sadar ternyata kuali aku tuh miring. Jadi ini aku benerin dulu, ketengahkan supaya ya enak aja gitu posisinya ya guys ya. Nah, di sini aku eh diamkan terlebih dahulu sampai kira-kira tanek gitu ya. Kalau bahasa aku sih tanek, bahasa kalian apa? Aku sambil nyambi mau ngerebus sawi dan eminya guys. Jadi di sini aku nggak kalau buat mie ayam ya untuk versi aku makan sendiri itu aku nggak kayak di mie ayam jual-jualan itu, di sini makan di situ ngerebus, enggak. Aku langsung ngerebus di mana di situ aku masak ya di situ langsung ngerebus semua. Karena nanti kalau mau makan tinggal diracik-racik aja, tinggal plating gitu kan. Nah, di sini aku mau ngerebus minyak terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu mendidih apinya aku cek dulu. Nah, ini semurnya tadi. Nah, aku ngerasa semurnya udah oke lah ya. Kematangannya udah oke dan cantik dan rasanya udah jos banget rasanya. Di sini aku cukupkan, matikan kompor, tunggu sejenak dan matikan kompor dan selesai semurnya. Dan aku sekarang tinggal fokus ngerebus mie. Nah, di sini tipsnya untuk ngerebus mie guys biar nggak lengket itu air rebusannya itu dikasih minyak sedikit ya guys ya. Jadi biar dia nggak lengket antara sesama mie gitu. Nah, ini aku masak 2 bungkus mie. Nah, ini jadi tips karena gini ya, tekstur mie ini di sini kebetulan aku senang pakai merek dari Ecomi ya guys ya. Setiap mie itu berbeda teksturnya. Jadi di sini aku kalau Ecomi ini nggak begitu lama-lama aja dia udah mateng.
Yang penting kita melarutkan supaya dia nggak kaku. Nah, kalau mie yang lain aku belum pernah, jadi aku di sini nggak terlalu medok-medok kali ngerebusnya. Jadi sini kalau udah lunak ya udah aku nanti langsung tiriskan. Dan luar biasa ini panas banget guys, asli panas banget. Jadi pokoknya diaduk-aduk pakai cepitan supaya rata. Nah, sekiranya nanti sudah oke tinggal tiriskan aja. Nah, ini aku pakai api kecil ya guys ya, karena panas banget tangan aku sampai hampir ya ngerasa panas dari apinya. Jadi aku pakai api kecil. Nah, itu udah mulai lunak minyak, dan di sini aku mau meniriskan minyak dulu. Nah, selesai aku meniriskan mie, udah merebus mie, lanjut aku ngerebus sawi ya guys ya. Ini aku lagi ngerebus sawi. Nah, kalau ngerebus sawi ini ya sesuai masing-masing ya. Aku nggak terlalu seneng kalau ngerebus atau masak sayur-sayuran itu terlalu matang. Aku sukanya yang setengah matang gitu. Jadi masih ada tekstur krenyes-krenyesnya gitu ya. Kalau sayur ya, sayur mayur kayak bayam apapun itu, pokoknya aku nggak begitu yang terlalu matang. Jadi setengah matang gitu. Jadi ada apa namanya? Kalau bahasa master chef-nya tuh juicy. Ya. Juicy ya gitu ya. Krenyes-krenyes masih ada tekstur krenyesnya. Nah, kita aduk-aduk sampai diamkan sejenak sampai mendidih. Setelah kalau merasa udah oke, udah apa namanya? Udah mateng. Nah, langsung aja kita tiriskan ya guys ya. Matikan kompor, langsung kita tiriskan. Nah, setelah kita meniriskan sawi yang udah kita rebus tadi guys, jadi ini adalah part terakhir dari masak mie ayam nih guys. Nah, yuk kita plating lagi. Nah, ini dia. Semuanya udah siap, kita plating guys. Nah, ini ada minyak bawang tadi, minyak bawang putih yang aku goreng. Aku bilangnya minyak cem-ceman. Nah, ini 2 sendok makan aja terlebih dahulu. Nah, setelah itu masukkan mie-nya. Nah, mie-nya dimasukkan tadi yang udah kita rebus. Nah, sesuai selera aja, kalau mau banyak ya banyak. Kalau kita buat mie ayam kalau kita buat mie ayam sendiri kan itu terserah kita ya nakarnya ya. Nggak kayak kalau misalnya kita beli-beli di luar kan ya punya porsinya masing-masing, misalnya satu porsi 15.000 ya segitu gitu kan. Kalau di rumah kan mau sedikit mau banyak itu terserah. Itulah kelebihannya kalau kita buat mie ayam sendiri. Nah, setelah minyak kita masukin ke dalam mangkok, habis itu kita masukin sawinya. Habis itu kita aduk-aduk merata supaya minyak cem-cemannya tadi itu merata, tercampur sama mie-nya. Mie sama sawinya. Nah, setelah merata, nah setelah kita ratain, aduk-aduk-aduk, langsung kita masukin, terserah ya, stepnya tuh terserah. Kalau aku sih mau daun bawangnya dulu, mau ayam semurnya dulu is okay. Kalau di sini sih aku terlebih dahulu daun bawang ya. Daun bawangnya dulu masukin. Setelah itu tambahin deh ayam semurnya yang menjadi ciri khasnya mie ayam ya guys ya. Nah, ini posisinya masih di dalam kuali. Jadi belum aku letakin ke dalam wadah, jadi langsung tinggal aja diambil di dalam kuali. Nah, selesai kita masukin ayam semurnya ke mangkok. Setelah itu kita taburin bawang gorengnya guys. Tuh secukupnya. Setelah itu baru deh kita masukin sambal. Nah, jadi guys, ini kebetulan kuah sumurnya itu udah aku setting manis. Jadi nanti kalau makan itu tidak perlu tambahan saus lagi sama kecap. Tapi kalau misalnya suka manis mau ditambah juga boleh. Nah, ini aku tambahin kuah untuk mie ayamnya. Tapi ini kuahnya ini air putih biasa, aku rebus supaya panas. Jadi aku nggak perlu tambahan apa-apa lagi karena
bumbunya udah aku setting sedemikian rupa, rasanya jadi tidak perlu tambahan apa-apa lagi ya guys ya. Nah, setelah dikasih kuas secukupnya, selesai kita plating guys. Nah, ini dia view-nya. Nah, kalau kalian mau recook silakan ya guys. Makasih udah nonton guys. Bye-bye.